Pernahkah kamu merasa dunia terlalu bising? Kepalamu penuh, hatimu sesak, dan setiap langkah terasa seperti berlari dalam badai yang tak berujung. Tenang. Di balik keramaian itu, ada sebuah kekuatan diam yang telah bertahan selama ribuan tahun. Bukan teriakan, bukan pelarian, tapi ketenangan dalam hidup yang terus berubah, penuh tekanan, harapan, dan kadang kekecewaan. Kita seringkali merasa harus selalu bereaksi, cepat marah, cepat takut, cepat menyerah. Tapi filsafat kuno dari para pemikir Stoik justru menawarkan sebaliknya. Kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai dunia di luar, melainkan menaklukkan badai di dalam diri sendiri. Stoikisme bukan ajaran kaku yang hanya layak dibaca di perpustakaan berdebu. Ia adalah peta untuk menjalani hidup hari ini. Di era media sosial yang gaduh, di tengah tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, dan kegelisahan akan masa depan, Stoikisme hadir sebagai suara yang tenang, yang mengingatkan, kamu tidak harus ikut panik hanya karena dunia sedang kacau. Filsafat ini diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Tapi hari ini, kita tidak akan membahasnya dalam bahasa berat dan akademik. Hari ini kita akan menyelam dalam 10 pelajaran sederhana namun mendalam yang bisa kamu bawa ke dalam hidupmu sekarang juga, bukan sekadar untuk dipahami tapi untuk dijalani. Karena ketika kamu belajar untuk tetap tenang, kamu tidak menjadi lemah, kamu justru menjadi tak tergoyahkan. Dalam video ini, kamu akan diajak untuk memahami apa artinya benar-benar tenang. Bukan mematikan perasaan, tapi mengenal perasaanmu tanpa dikuasai olehnya. Bukan lari dari kenyataan, tapi berdiri di hadapannya tanpa gemetar. Inilah seni menjadi kuat dengan cara yang hening. Jadi tonton sampai akhir, karena di setiap pelajaran yang akan kita bahas, ada satu benang merah yang bisa mengubah caramu memandang dunia. Dan lebih dari itu, caramu memandang dirimu sendiri. Pelajaran pertama, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Banyak dari kita terseret dalam kecemasan karena terus mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Cuaca buruk, omongan orang lain, keputusan orang yang kita cintai, bahkan masa lalu. Semua itu seringkali menjadi pusat dari kekhawatiran kita. Padahal Stoikisme mengajarkan satu prinsip utama yang membebaskan. Fokuslah hanya pada apa yang ada di dalam kuasamu, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Ketika badai datang, kamu tidak bisa menghentikannya. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya masuk ke dalam dirimu. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang meskipun dunia berteriak. Itulah kekuatan. Bukan karena kamu menguasai keadaan, tapi karena kamu menguasai dirimu sendiri di dalam keadaan itu. Maka setiap kali kamu merasa kehilangan arah, tanyakan ini pada dirimu. Apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan yang terbaik, lalu lepaskan juga hasilnya. Damai bukan datang dari hasil, tapi dari kesadaran bahwa kamu telah melakukan bagianmu. Pelajaran kedua, jangan bereaksi, responlah. Kita hidup di dunia yang terburu-buru. Setiap notifikasi, komentar, atau ucapan, orang bisa langsung membakar emosi kita. Namun Stoik mengajarkan, jangan buru-buru bereaksi. Ambil jarak, tarik napas, lihat dengan jernih, karena bukan kejadian yang melukai kita, tapi cara kita memaknainya. Ketika seseorang menghina kamu, dia hanya melempar suara, tapi suara itu hanya jadi luka. Jika kamu izinkan untuk masuk, respon adalah pilihan, dan dalam pilihan itu ada kekuatan luar, biasa untuk mematahkan rantai, reaksi yang tak berujung. Sebab siapa yang bisa tetap tenang di tengah provokasi adalah mereka yang telah menang bahkan sebelum pertempuran dimulai.
Pelajaran ketiga, ingat bahwa segalanya sementara. Kebahagiaan, kesedihan, sukses, kegagalan, semua datang dan pergi, seperti musim. Tapi seringkali, kita hidup seolah-olah semuanya akan bertahan selamanya. Kita melekat pada momen indah dan berharap ia tak pernah berakhir. Atau kita tenggelam dalam duka dan merasa itu akan selamanya menyiksa. Filsafat Stoik mengingatkan, memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskan. Ketika kamu sadar bahwa semuanya akan berlalu, Kamu akan lebih menghargai saat ini. dan lebih ikhlas melepaskannya saat ia pergi. Kamu tak akan terlalu tinggi saat menang, dan tak akan terlalu hancur saat jatuh. Karena kamu tahu, ini semua hanya bagian dari arus besar kehidupan. Dan ketenangan lahir dari pemahaman itu bahwa tidak ada yang perlu terlalu dikejar atau terlalu ditakuti. Pelajaran keempat, diam adalah kekuatan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal dalam diam ada ruang untuk berpikir. Dalam diam kita menemukan kedalaman. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tak harus selalu memberi respons, tak perlu selalu menjelaskan, dan tak harus selalu menang. Saat kamu diserang dengan kata-kata, Kadang kekuatanmu justru terletak pada keengganan untuk membalas. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu bahwa harga dari ketenangan jauh lebih tinggi daripada harga dari ego. Diam bukan berarti kamu tak peduli, tapi kamu memilih untuk menjaga damai di dalam daripada ribut di luar. Kamu memilih tenang karena kamu tahu siapa dirimu, dan tidak semua hal layak dicampuri oleh energi terbaikmu. Pelajaran kelima, ujian adalah latihan jiwa. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penghinaan bukanlah kutukan. mereka adalah panggilan untuk bertumbuh. Bagi para Stoik, hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tapi menjadikan kesulitan sebagai jalan menuju ketangguhan. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Halangan bukan penghambat. Ia adalah bagian dari latihan. Saat hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang ditempa. Karena jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, ia lahir dari jatuh, berdiri lagi, dari kecewa tapi tetap melangkah. Dan dalam proses itu kamu bukan sekadar bertahan, kamu sedang membentuk dirimu yang baru. Pelajaran keenam, jangan bergantung pada dunia untuk damai. Seringkali kita mencari damai di tempat yang tidak stabil. Pengakuan orang lain, pencapaian yang megah, kekasih yang kita takut kehilangan. Tapi Stoikisme mengajarkan, jika damai hatimu bergantung pada hal-hal yang bisa hilang, maka kamu akan hidup dalam ketakutan yang konstan. Ketenangan sejati tidak datang dari luar, bukan dari ucapan manis, bukan dari saldo rekening, dan bukan dari pujian sesaat. Ia datang dari dalam, dari hati yang tahu bahwa semuanya bisa hilang, tapi dirinya akan tetap utuh. Maka kamu belajar melepaskan, bukan karena kamu tak mencintai, tapi karena kamu tidak mau dikendalikan oleh rasa takut kehilangannya. Itulah kebebasan, dan dari kebebasan itu lahirlah ketenangan. Pelajaran ketujuh, waktu adalah kehidupan. Banyak orang takut pada kematian, tapi sedikit yang takut menyia-nyiakan waktu. Padahal setiap detik yang terbuang dalam amarah, dalam penyesalan, dalam menunggu sesuatu yang tidak pasti adalah bagian dari hidup yang tak akan pernah kembali. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu bukan cuma emas, ia adalah segalanya. Cara kita menggunakan waktu menunjukkan siapa kita. Apakah kamu menghabiskannya untuk hal yang membuatmu damai, tumbuh dan berarti, atau kamu menyerahkannya begitu saja pada hal-hal yang merampas ketenanganmu? Dan ketika kamu benar-benar menyadarinya,
kamu akan memilih untuk hidup lebih pelan, lebih dalam, dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Pelajaran ke-8. Jangan biarkan emosimu mengemudikan hidupmu. Emosi adalah tamu, bukan penguasa. Marah, kecewa, takut, cemburu, semuanya adalah bagian dari kita. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tak harus tunduk pada mereka. Kita boleh merasa, tapi kita tidak harus dikendalikan oleh rasa itu. Kamu boleh marah, tapi jangan biarkan amarah itu menghancurkan relasi yang kamu bangun bertahun-tahun. Kami sedih, tapi jangan biarkan kesedihan itu mengaburkan pandanganmu tentang masa depan. Kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan kekecewaan itu membuatmu berhenti percaya pada kebaikan. Para Stoik tidak mengusir emosi, tapi mereka menempatkannya di tempat yang semestinya. Mereka tahu bahwa emosi, jika tak dijaga, bisa menjadi seperti api liar, membakar tanpa ampun. Tapi jika diarahkan dengan bijak, ia bisa menjadi cahaya yang menghangatkan, bukan yang membakar. Ketenangan bukan berarti tak pernah merasa, tapi itu berarti kamu punya jarak antara dirimu dan emosimu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi memilih dengan sadar. Dan di sanalah kebebasan sejati lahir saat kamu bukan lagi budak dari gejolak dalam dirimu sendiri. Pelajaran ke-9. Bersahabatlah dengan kesendirian. Di zaman sekarang, kesendirian sering disalahpahami sebagai kesepian. Tapi dalam Stoikisme, kesendirian justru adalah ruang paling jujur untuk mengenal diri. Ketika dunia tak bisa kau kendalikan dan orang-orang tidak selalu bisa kamu andalkan, satu-satunya tempat yang bisa kau pulang adalah dirimu sendiri. Apakah kamu nyaman dalam keheningan? Apakah kamu bisa duduk sendirian tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa validasi dari luar, dan tetap merasa cukup? Jika belum, mungkin kamu belum benar-benar mengenal kedalaman jiwamu. Stoik mengajak kita untuk berdamai dengan sunyi, karena dari sunyi lahir kejernihan. Dari sunyi kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri, bukan bisikan ketakutan, bukan gema dari masa lalu, tapi suara yang tulus, jernih, dan kuat, bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Kamu tidak butuh ramai untuk merasa berharga, tidak butuh keramaian untuk merasa hidup. Kamu hanya perlu kehadiran utuh, dan itu bisa kamu temukan dalam kesendirian yang damai. Pelajaran ke-10. Hidup itu sekarang, bukan nanti. Kita sering menunda hidup, menunggu pekerjaan stabil, menunggu pasangan yang tepat, menunggu situasi ideal, dan dalam penundaan itu, kita perlahan melupakan cara untuk benar-benar hadir. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang sedang berlangsung. Sekarang, detik ini, tarikan napas ini. Kamu tidak dijanjikan esok hari, dan karena itu kamu diajak untuk hidup sepenuhnya. Hari ini, kamu diajak untuk melihat matahari pagi, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai anugerah, untuk menyapa orang terdekatmu bukan dengan kebiasaan, tapi dengan rasa syukur. Untuk mencuci piring, menulis, Berjalan kaki, dengan kesadaran bahwa semua itu adalah bagian dari kehidupan, bukan penghalang dari kehidupan. Kamu telah menyimak 10 pelajaran dari filsafat Stoik, pelajaran yang bukan hanya ditulis dalam lembaran buku kuno, tapi juga tertulis dalam luka-luka hidup yang kamu rasakan sendiri. Kini, saat video ini mendekati akhir, aku tak ingin kamu sekadar mengangguk dan melupakan semuanya begitu saja. Karena filsafat sejati bukan yang dipahami tapi yang dihidupi. Jangan buru-buru pergi. Berikan waktu sebentar untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, pelajaran mana yang paling menyentuh hatimu? Pelajaran mana yang paling kamu butuhkan hari ini? Mungkin kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu sering bereaksi, terlalu mudah terbakar emosi, terlalu keras pada dirimu sendiri, atau mungkin kamu baru menyadari betapa seringnya kamu
mencari damai di tempat yang tak bisa menjanjikannya. Tak apa, kesadaran adalah awal dari perubahan. Dan seperti yang diajarkan para Stoik, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mengubah arah langkah kita berikutnya. Kamu tidak perlu menjadi orang yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang setiap harinya sedikit lebih tenang, sedikit lebih bijak, sedikit lebih hadir. Karena perjalanan menjadi kuat bukanlah proses yang bising dan penuh sorotan. Ia sunyi, ia lambat. Tapi ia nyata. Mulai besok, saat kamu bangun, kamu bisa memilih. Apakah kamu ingin dikendalikan oleh dunia atau kamu ingin menjadi kapten bagi dirimu sendiri? Apakah kamu ingin tenggelam dalam ketakutan atau berdiri dengan kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara dan kamu tidak ingin melewatkannya dalam kegelisahan? Dan jika suatu hari nanti kamu mulai goyah, ingatlah bahwa tenang bukan berarti diam tanpa perasaan. Tenang adalah keberanian tertinggi untuk tidak membalas saat kamu disakiti, untuk tetap berjalan saat kamu lelah, untuk tetap berharap meski dunia tampak gelap. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan ragu untuk menonton video lainnya di channel ini. Di sini kita tidak hanya belajar untuk berpikir, tapi juga untuk bertumbuh, untuk memahami diri sendiri, untuk berdamai dengan hidup, dan untuk menemukan kekuatan di dalam keheningan. Ada banyak pelajaran lain yang menunggu kamu di sana tentang luka, harapan, ketenangan, dan keberanian. Karena hidup ini bukan tentang menghindari badai, tapi belajar menari di tengah hujan, dan kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan tetap jadi dirimu yang paling jujur.